Nah, kalau kita lihat, kita sambungkan, ini sebetulnya ini juga satu cerita, itu gambaran bahwa bangsa-bangsa akan melihat kehancuran dari orang yang tertinggi. Nah, kemudian gimana dengan perjanjian baru? Di perjanjian baru sebenarnya cuma ada dua kali ya. Yang pertama di Matius 23 ini sama dengan di Lukas 11. Di sini dikatakan Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus selalu bilang kalau kamu mau lakukan hukum Taurat ya kamu harus perfect, itu harus sempurna gitu. Seperti di Yakobus 2 kan dikatakan kalau ada orang yang menuruti seluruh hukum Taurat tapi mengabaikan satu bagian, dia bersalah terhadap keseluruhnya gitu. Jadi di sini Tuhan Yesus lagi-lagi bilang kalau kamu mau kasih persepuluhan, it's okay, tapi kamu juga nggak boleh mengabaikan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Nah, kemudian Ibrani 7. Di sini juga disebutkan mengenai persepuluhan, dikatakan, maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi di Ibrani 7 ini dijelaskan bahwa Abraham itu memberikan persepuluhan gitu ya, padahal eh, Lewi itu adalah buyutnya kan. Jadi Abraham punya anak Ishak, punya anak Yakub, dari Yakub itu punya 12 suku, salah satunya adalah Lewi. Jadi Abraham juga memberikan persepuluhan meskipun Lewi itu masih yang akan datang gitu ya. Dikatakan bahwa Abraham itu memberikan persepuluhan ketika Melkisedek menyongsong dia gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat itu sebetulnya apa yang terjadi dan itu adalah sebelum hukum Taurat. Kita tahu kan hukum Taurat itu pada saat Musa dan Musa itu sebetulnya ada dua generasi lagi eh, dari Lewi sebelum sampai ke Musa gitu ya. Nah, kita lihat di Kejadian 14 di sini diceritakan ya bahwa pada saat itu tuh ada dua grup raja. Jadi grup yang pertama itu terdiri dari 4 raja-raja, grup yang kedua itu terdiri dari 5 raja-raja. Nah, kelompok ini saling berperang gitu ya. Nah, saling berperang sementara Raja Sodom dan Gomora itu ada di kelompok yang kedua, salah satu dari 5 raja-raja. Nah, kemudian yang menang itu adalah kelompok yang pertama. Nah, karena kelompok yang pertama menang, jadi dia ambil semua orang-orang dan juga harta benda dari wilayah kelima raja-raja dari kelompok yang kedua, termasuk Sodom dan Gomora. Nah, kemudian kita lihat di sini, ketika Abram mendengar bahwa sanak saudaranya tertawan, karena kita tahu bahwa Lot keponakan Abram itu kan tinggal di Sodom ya. Jadi eh, si Lot dengan semua keluarganya itu tertawan. Kemudian dikatakan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor, Laomer, dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Jadi ketika Abram dengar bahwa Lot itu ditawan sama yang pihak yang menang, dia ambil 318 orang, dia kejar, dia lawan, dia menang gitu. Bayangin gitu. Dia aja sebenarnya nggak bukan raja dan dia tuh bukan punya tentara gitu, tapi dia menang gitu ya. Udah menang, diambil lagi semua harta benda itu, kemudian juga Lot
semua tawanan-tawanan itu dibawanya lagi gitu ya. Nah, kemudian setelah itu dikatakan bahwa Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, kita tahu Melkisedek ini adalah Tuhan Yesus ya. Dari kata nama Melkisedek itu Melki itu dari kata melek yang artinya raja. Zedek itu righteousness, jadi kebenaran. Jadi dia adalah raja kebenaran. Dan dikatakan bahwa dia adalah Raja Salem. Salem dari kata Shalom ya. Dan Salem ini juga adalah akar kata untuk Yerusalem, Yerusalem. Jadi kota Shalom gitu ya. Kota damai gitu ya. Nah, dia membawa roti dan anggur itu gambaran dari perjamuan kudus ya, seperti Kristus membawa roti dan anggur tubuh dan darah dia ya. Dan dikatakan ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus dia memberkati Abram. Sudah dia berkati, dikatakan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Jadi Tuhan itu yang menyerahkan musuhnya ke tangan dia. Setelah itu baru Abram memberikan 1/10 dari hasil rampasan perang gitu ya. Dia kasih 1/10-nya ke Melkisedek. Nah setelah itu baru Raja Sodom itu ngomong kepada Abraham. Dia bilang, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Dia bilang, kembaliin orang-orang saya, kamu ambil aja, nggak apa-apa harta benda, gitu ya. Terus kemudian kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasih pun tidak. Supaya engkau jangan berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Jadi ketika Raja Sodom itu bilang, ya udah balikin orang-orang saya, kamu ambil aja nggak apa-apa barang-barangnya. Abram itu menolak, dia bilang enggak, saya nggak mau. Saya balikin karena itu hak kamu, kecuali apa yang udah dimakan, dia bilang gitu. Ya itu kan nggak bisa gitu ya. Jadi dia kembalikan. Nah, itu berarti kalau kita lihat urutannya di sini Kejadian 14. Jadi Abram itu dia memenangkan peperangan. Dia membebaskan Lot dari tawanan. Kemudian Melkisedek Raja Salem itu datang, dia membawa roti dan anggur. Jadi ada perjamuan. Jadi terus kemudian Melkisedek memberkati Abram. Dia bilang kamu tuh diberkati karena Tuhan itu memberikan kemenangan, memberikan musuhmu ke dalam tanganmu. Nah, kemudian setelah itu baru Abram memberikan 1/10 dari apa yang dia dapatkan ya dari peperangan. Kemudian Abram ketemu dengan Raja Sodom, dia kembaliin semua milik Raja Sodom. Urutannya seperti itu gitu ya. Nah, kemudian kita lihat Yakub. Jadi nggak cuman Abram, Yakub juga memberikan persepuluhan. Kita lihat di Kejadian 28. Jadi di sini ceritanya Yakub itu dia habis menipu ya, dia menipu Esau, dia pura-pura jadi Esau, terus dia memperoleh berkat anak sulung, terus kan Esau marah besar, dia mau membunuh, akhirnya Ribka ibunya bilang kamu pergi aja gitu ke Padan Aram ke rumah Laban saudaranya Ribka gitu ya. Kemudian dia pergi di satu tempat, dia tidur, dia bermimpi. Sini dikatakan bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Dan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu segala keturunanmu serta kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu
ku persembahkan 1/10 kepadamu. Jadi dia katakan dia kasih 1/10, dan ini juga terjadi sebelum adanya hukum Taurat, ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya urutannya gitu ya. Jadi kalau di Alkitab kita lihat jadi banyak sekali urutan gitu, bahkan festival, em, perayaan-perayaan itu tuh sebetulnya menggambarkan hatinya Tuhan gitu ya, rencananya Tuhan, hatinya Tuhan gitu. Dan kita lihat di sini sebetulnya kalau kita lihat urutan pertama itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan itu memberikan berkat. Kayak tadi ya, tujuannya apa sih? Tujuannya dibilang supaya kamu jangan sombong gitu kan, supaya kamu tahu bahwa apa yang kamu terima itu adalah berkat dari Tuhan gitu. Dan kemudian Tuhan itu mau kita punya fellowship, kita punya hubungan intim dengan Dia gitu. Jadi kita tahu bahwa kita tuh diberkati, semua itu dari Tuhan gitu. Dan setelah itu respons kita adalah baru memberikan gitu. Kita memberikan persepuluhan dan kita juga memberkati gitu seperti Abraham ya. Jadi dia udah memberikan persepuluhan dan dia bahkan mengembalikan barang-barang harta-harta dari Raja Sodom gitu. Jadi kita lihat ini urutannya adalah semua diawali dari berkat dari Tuhan. Dan Tuhan itu menyukai hubungan dengan kita. Dia memberkati, dia mau bilang bahwa inilah aku Tuhanmu, aku Bapamu, engkau tidak akan kekurangan gitu. Nah, sekarang persepuluhan. Persepuluhan itu 1/10 gitu. Padahal kalau kita lihat ya tadi, misalnya banyak sekali kan persepuluhan dan persembahan khusus. Kalau ditotal-totalin itu bisa sekitar 1/3 gitu. Pernah satu saat aku tuh tanya gitu, aku bilang, Tuhan kenapa 1/10 gitu kan? Kenapa nggak misalnya ya udah 1/3 aja udah langsung gitu, tinggal dibagi-bagi. Atau misalnya 1/5, 1/20. Kenapa harus 1/10 gitu kan? Nah, kalau kita lihat dari namanya, jadi dari kata Maaser gitu ya. Maaser itu terdiri dari 4 huruf Ibrani, jadi Mem, Ayin, Shin, dan Resh. Mem itu berarti air atau banjir, atau juga bisa diartikan sebagai bangsa-bangsa ya. Bisa juga diartikan sebagai kekacauan gitu. Ayin itu gambarnya adalah gambar mata yang berarti melihat. Shin itu gambarnya adalah gigi yang berarti menghancurkan gitu. Resh itu gambarnya adalah kepala. Jadi diartikan sebagai yang tertinggi gitu ya, atau kadang-kadang diartikan juga sebagai Roh Kudus gitu ya, atau the first or highest person gitu. Nah, kalau kita lihat, kita sambungkan, ini sebetulnya ini juga satu cerita, itu gambaran bahwa bangsa-bangsa akan melihat kehancuran dari orang yang tertinggi. Nah, Ten Commandments, jadi 10 perintah Allah, itu namanya Aseret Hadibrot gitu. Aser itu juga sama dari kata akar kata maaser kan 1/10 gitu ya. Aseret. Jadi itu juga dari akar kata yin, shin, dan resh itu juga sama. Jadi ada 10 perintah, terus udah gitu ada 1/10 gitu. Dan apa artinya gitu? Nah, kalau kita lihat 1/10 itu adalah gambaran juga gitu. Jadi gambaran bahwa manusia tertinggi Tuhan Yesus gitu ya, dia yang menggambarkan kasih karunia Tuhan. Dia tuh lebih besar dibanding semua effort manusia. The law itu adalah representasi dari usaha manusia gitu ya. Jadi di sini gambaran bahwa tuh Allah Bapa tuh mau bilang, anakku yang satu itu dia lebih tinggi dibanding semua usaha manusia gitu. Jadi makanya Ten Commandments gitu ya. By the way, Ten Commandments ini biasanya dua loh batu itu kan ditulis 1-5, terus 6-10 gitu ya. Tapi sebetulnya banyak orang Israel juga yang percaya bahwa sebetulnya dua loh batu itu masing-masing tuh 10-10. Kenapa 10-10? Karena satu itu kopinya Tuhan, satu kopinya manusia gitu. Kayak kita bikin perjanjian, itu kan persis ya. Jadi ada dua kopi, satunya untuk pihak yang satu, satunya lagi untuk pihak yang kedua gitu. Jadi kemudian ditaruh di tempat yang netral gitu ya, di tabut perjanjian. Tapi coba kita bayangin, kalau misalnya ada misalnya seorang pendeta datang ke rumah kita nggak punya apa-apa gitu ya, cuma tinggal sedikit makanan itu, udah gitu lagi krisis, nggak ada makanan di mana-mana. Terus tiba-tiba dia bilang,
kamu kasih aja tuh makanan ke saya gitu. Setelah itu dia bilang nanti kamu akan bisa gitu, tepung dan tempayan itu nggak akan habis gitu. Kita bayangin, apakah kita percaya? Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.